dia pertandingan yang memang menjadi satu partai spesial, satu partai harga diri dari kedua tim yang bertanding. Dan inilah dia, kick off. Babak kedua telah dilakukan. Esteban Gien. Langsung saja dia mengirim bola. Kembali kali ini Zainal Anwar. Ada Zul Bahra yang berhasil menguasai bola. Masih belum juga bisa menembus para pemain dari Persikota Tangerang. Sangat menarik untuk dilihat bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh dua pelatih bisa berpengaruh terhadap pertandingan. Epala Jordan yang masuk kita melihat dipaksakan. Kemudian ada lagi pemain Robson Silva yang merupakan tandem Antonio Teles di depan. Apakah kedua pemain tersebut bisa memang benar-benar memberikan efek pada pertandingan ini? Bagaimana tadi? Kita lihat Mustofa Haji. Kali ini Zainal Anwar berusaha juga menggempur dari sektor sebelah kiri. Claudio Nur kali ini menghalau bola, kirimkan bola kepada Roberto Kuate. Ada Rolando Koibur. Langsung saja Rolando Koibur kirim bola. Depan dia kepada Esteban Gien yang diminta untuk lebih mematok posisinya di sektor lapangan tengah untuk tidak terlalu bernafsu memaju ke depan, membantu serangan. Kembali lagi Esteban Gien kali ini. Maksudnya tadi kirim bola dia kepada Esa Mufondo. Masih dapat dihalau. Kembali bola berhasil dihalau kembali oleh Rolando Koibur. Fernando Vargas kali ini. Satu serangan balik cepat kali ini coba dilakukan oleh Fernando Vargas. Robson kali ini kirim ke sektor sebelah kiri. Ada Abdul Musawir. Skema serangan yang sudah bagus di sini kita melihat bagaimana Fernando Vargas bisa menahan bola, memberikannya kepada Robson Silva. Namun kembali disayangkan taktik yang dilakukan dalam melakukan long ball passing ini sepertinya tidak efektif. Kita bisa melihat bagaimana umpan yang diberikan kepada Robson Silva ini ternyata terlalu tinggi. Kembali lagi Abdul Musawir kali ini. Berebut bola dia dengan Taryana Sopandi. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Abdul Musawir. Itu juga Suheri Daud. Kita lihat bagaimana perebutan bola Suheri Daud terhadap Wuyung Yulian Har. Kembali lagi bola kali ini mengarah ke sektor depan. Ada Robson, Claudio Nur. Masih Claudio Nur kali ini. Pelan saja dia. Bagaimana para pemain asing dari tim Persiraja Banda Aceh mulai menunjukkan kelasnya dengan bermain dari kaki ke kaki. Memanfaatkan sektor sebelah kiri dari penyerangan Persiraja Banda Aceh. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Kemenangan memang dibutuhkan oleh Persikota Tangerang untuk menambah motivasi. Dan kita lihat bagaimana para penonton yang hadir terus-menerus memainkan alat musik untuk memberikan dukungan kepada para pemain yang bertanding di sore hari ini. Perebutan bola tadi ini, Esteban Gien, bukan satu pelanggaran. Fernando Vargas, langsung saja dia kirim bola melebar kepada Roberto Kuate. Ada Nanmius yang langsung saja menghalau bola. Jumadi Abdi. Peluang kali ini dari Mustofa Haji. Masih Mustofa Haji begitu sempurna. Sebuah gol yang akhirnya datang. Yang telah ditunggu-tunggu oleh para publik dari Benteng Mania. Satu aksi dari Mustofa Haji merubah kedudukan menjadi 1-0 Persikota Tangerang atas tim tamunya Persiraja Banda Aceh. Spektakuler gol kita melihat di sini dari seorang Mustofa Haji. Umpan yang diberikan dengan baik oleh Jumadi Abdi. Melihat ruang bebas oleh Mustofa Haji. Kita melihat bagaimana gembiranya Mustofa Haji di sini. Teknik seperti seorang pemain Brazil dalam melakukan giringan bola, kemudian finishing yang luar biasa dari seorang pemain depan. Inilah kita bisa melihat bagaimana warna asli seorang striker dalam hal mencetak gol. Akhirnya Zul Bahar yang bermain begitu cemerlang harus kemasukan gol. Mustofa Haji merubah kedudukan menjadi 1-0. Akhirnya dia menghancurkan gawang dari Zul Bahra untuk merubah kedudukan bagi tim Persikota Tangerang kali ini. Kembali satu tekanan. Kembali lagi Mustofa Haji. Satu placing bola yang coba dilakukan oleh Mustofa Haji. Masih berada di atas gawang dari Zul Bahra. Catat nama ini Mustofa Haji. Kita melihat pemain yang memecah kebuntuan. Kembali kita melihat penetrasi yang dilakukannya sangat baik. Bola yang sudah bebas. Kembali ketenangan merupakan kunci dari Persikota untuk mencetak gol yang lebih banyak. Dan sepertinya Dewi Fortuna sudah berada di Stadion Benteng Tangerang dan Mustofa Haji sudah kembali, Bung. Kali ini para pemain dari Persiraja Banda Aceh mencoba melakukan tekanan, berusaha untuk menyamakan ketertinggalan dari tim tuan rumah Persikota Tangerang.
Kita lihat mencoba membangun serangan para pemain. Begitu cepat Esteban Gien. Ada Robson kali ini. Masih Robson. Robson da Silva. Bawa bola para pemain. Berada di sektor lapangan tengah. Melebar ke sektor sebelah kiri. Kali ini Abdul Musawir. Berhasil direbut oleh Tariana Sopandi. Datang membantu. Robson da Silva kembali. Abdul Musawir ke belakang dia. Masih mencoba mengutak-atik mencari celah dari pertahanan Persikota Tangerang. Roberto Kuate yang dituju tadi. Ada Esteban Gien kali ini. Masih Esteban Gien. Rolando Koibur. Para pemain, Robson da Silva. Roberto Kuate yang agak sedikit mundur permainannya. Belum menemui sasaran, kita lihat. Saya melihat memang rekor kedua tim yang berbanding terbalik ketika Persikota selalu memetik 5 kemenangannya dan Seorang wanita cantik yang hadir di Stadion Benteng Tangerang. Menambah suasana menjadi tentunya menarik. dan ini juga warna penting bahwa betapapun kedua tim beredar di papan bawah dalam wilayah barat, tetapi Stadion Benteng di Tangerang tetap Penuh diramaikan dengan wanita-wanita cantik. berwajah manis, Bu. Tentunya bukan saja permainan yang cantik yang berada di lapangan, tetapi juga banyak yang beredar wajah-wajah cantik yang saya ada pikir di lapangan. memang sangat penting ya bagi supporter kedua tim untuk mendukung. Kita bisa melihat bagaimana pelatih Daan di sini begitu kecewa akan gol yang terjadi, padahal Persiraja sudah bertahan dengan sangat baik di 45 menit babak pertama. Jogong Herman. Robson da Silva. Masih mencoba mencari-cari para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Zulbahra. Kirim maksud tadi kepada Suheri Daud. Dan Rolando Koibur yang bermain tanpa celah sejauh ini. Kembali lagi kali ini Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi. Ke belakang dia. Langsung mengirimkan bola menuju kepada Esa Mufondo. Kali ini bola Khairul Mesyuda. Nanmius. Pelan saja tadi dia. Rolando Koibur kembali. Masih mencoba mencari-cari para pemain dari Persikota Tangerang. Tekanan dari sektor sebelah kanan. Bagaimana Tariana Sopandi masih membawa bola kali ini. Tariana Sopandi kirim bola ke sektor sebelah kanan. Masih satu umpan yang sangat baik kali. Bagaimana Mustafa Haji kirim ke dalam kotak penalti. Satu tendangan. Dan kembali lagi Zulbahra berhasil menggagalkan peluang dari Esa Mufondo. Apakah ini sebuah hari yang buruk buat seorang Esa Mufondo? Atau apakah ini sebuah hari yang benar-benar begitu bagus, begitu cemerlang buat seorang Zulbahra? Karena kita tahu bahwa sepanjang permainan sejak kick off, setiap Esa Mufondo memetik peluang yang sangat matang. Setiap itu pula Zulbahra tampil sebagai pahlawan untuk mementahkan peluang matang dari Esa Mufondo. Lepas ke dalam kali ini Nanmius akan lakukan bagi Persikota Tangerang. Sudah lakukan dia. Langsung saja kirim bola tadi. Masih dapat dihalau boleh mengarah kepada Esa Mufondo. Lemparan ke dalam. Daniel terus memberikan penjagaan ekstra. Lemparan ke dalam bagi Persikota sudah lakukan. Kembali lagi kali ini mengarah kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Akankah para pemain dari Persikota bisa menambah gempurannya dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiraja Banda Aceh melalui tendangan bebas ini? Ada nama Jumadi Abdi, ada nama Zainal Anwar yang bisa melakukan satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ada Esa Mufondo, ada Epala Jordan. Kali ini bola berhasil dikuasai tadi maksudnya oleh Arif Priyatna. Ada juga Mustafa Haji. Jumadi Abdi. Kembali lagi kerjasama yang sangat baik dari anak-anak Persikota Tangerang. Sangat sulit begitu menumpuknya para pemain di sektor belakang. Bukan satu pelanggaran dan memang akhirnya satu pelanggaran dari Buyung Yulian Har terhadap Fernando Vargas. Ya, kita melihat bagaimana pentingnya peran seorang Fernando di tim Persiraja sehingga Juliana pun harus maju hingga ke depan untuk mencegah gerak tipu dari seorang pemain Latin. Dan di sini kita melihat Esa Mufondo, apakah ini? Kita lihat bagaimana harus menerima perawatan Esa.
pemain yang benar-benar memberikan 100% bagi Persikota. Pertandingan di mana mereka harus memenangkan. Gol memang dicetak oleh Mustafa Hadji, tapi kita tidak boleh lupa peran Esa Muwondo dalam membuka ruang bebas bagi Mustafa pada saat terjadi pergerakan gol tersebut. Itulah dia, Esa Muwondo, Claudio Nur langsung saja melakukan tendangan bebas kali ini. Langsung mengarah menuju kepada Suheri Daud. Terjadi perebutan bola. Kali ini coba Robson da Silva. Langsung saja kepada Roberto Kuate. Lebih percaya diri, memainkan bola dari kaki ke kaki dan berani keluar menyerang para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Berusaha untuk menyamakan ketertinggalannya dari tim tuan rumah Persikota Tangerang. Bagaimana Roberto Kuate berduel dia dengan Jumadi Abdi. Kembali Jumadi Abdi masih bisa menghalau tekanan demi tekanan. Dan berhasil kali ini Mustafa Hadji berikan bola dia, langsung saja mengarah ke sektor sebelah kanan. Langsung bola begitu cepat dikejar, sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang berusaha dikejar oleh Tariana Sopandi. Kurang akuratif memang tadi umpan dari Epala Jordan yang bermain sedikit lebih ke dalam. Terlihat Claudio Nur masih tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi terhadap Claudio Nur? Inilah dia Claudio Nur tadi. Terinjak dia oleh Esa Muwondo. Ya, inilah dia bagian tentang yang lambat. Ya, terinjak. Mudah-mudahan saja tidak cedera yang terlalu parah terhadap Claudio Nur, pemain yang sangat diandalkan menjadi punggawa di sektor belakang pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. 3 pemain belakang saya melihat Persiraja yang sangat efektif dalam menutup ruang gerak Epala Jordan, Esa Muwondo, salah satunya tentu saja Claudio Nur. Kita melihat pemain yang begitu dingin dalam melakukan man marking ini sangat penting untuk tetap berada di lapangan apabila mereka tidak ingin kalah dengan skor yang telak atau mungkin memberikan harapan untuk menyamakan kedudukan. Tariana Sopandi. Pelanggaran tadi terhadap Suheri Daud. Tendangan bebas kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Terus mencoba keluar dari tekanan para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Berusaha untuk mencari celah dari pertahanan yang akan kosong dari konsentrasi. Dan sementara ini Persikabu, Kabupaten Bogor semakin memperbesar keunggulan 4-0 atas PSDS Deli Serdang. Roberto Kuate kali ini. Ada Steban Jien langsung menghalau bola. Berusaha dikejar kali ini oleh Mustafa Hadji. Berebut bola dia. Kita lihat bagaimana dengan Khairul Mesuda. Pelanggaran kali ini. Khairul Mesuda. Madi Abdi. Zainal Anwar. Langsung bola. Satu pelanggaran tadi terhadap Esa Muwondo. Dilakukan oleh Daniel. Kartu kuning sepertinya. Ini merupakan kartu kuning perdana di pertandingan sore hari ini dikeluarkan oleh wasit Suprihatin kepada Daniel. Sebuah peringatan yang tentunya akan menyulitkan para pemain belakang Persiraja dalam terus menjegal Epala Jordan dan juga Esa Muwondo. Sudah lakukan kali ini. Suheri Daud. Esteban Jien. Pelanggaran kembali terjadi. Bagaimana tadi Esteban Jien harus terjatuh. Daniel yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Suprihatin. Pergantian pemain dari Persiraja Banda Aceh keluar nomor 14 Eugene dan masuk nomor 24 Yanci. Ya, satu pergantian di mana tadi Claudio Nur ternyata tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan dan harus digantikan oleh Yance. Cedera sepertinya Claudio Nur. Mudah-mudahan saja tidak cedera yang bisa berkepanjangan. Ini dia Yance. Pemain yang masuk menggantikan Claudio Nur untuk menjadi punggawa di sektor belakang. Tugas yang berat akan diperankan olehnya, menggantikan begitu sentralnya permainan yang dilakukan oleh Claudio Nur de Souza.
Kembali lagi bola kali ini mengarah menuju ke sektor depan. Tidak dapat dihalau. Percobaan tekanan kali ini melalui Zainal Anwar. Langsung saja bola dikirim menuju kepada Fernando Vargas. Suheri Daud kali ini. Ada Esteban Jien yang bermain di manapun juga. Fernando Vargas kali ini. Masih Fernando Vargas mengutak-atik dia kepada Roberto Kuate. Yang agak sedikit mundur dia. Maksudnya tadi Hairul berikan bola kepada Yance. Esteban Jien. Masih Esteban Jien, langsung saja dia kirim bola ke sektor sebelah kanan kepada Tariana Sopandi. Masih mengutak-atik Tariana Sopandi. Dikawal dia ketat oleh Abdul Musawir. Langsung saja kirim ke dalam kotak penalti. Tidak ada satu pemain dari Persikota yang bisa menggapai umpan yang tadi dilepaskan. Kita melihat bagaimana serangan yang dibangun oleh anak Persikota Tangerang terkesan agak sedikit tergesa-gesa. Sehingga mereka juga agak sedikit kesulitan untuk bisa memainkan bola 1-2 di lini kedua, di lini tengah. Untuk memancing keluar Daniel dan juga teman-teman dia di barisan belakang Persiraja Banda Aceh. Khususnya dengan absennya Claudio Nur di sini seharusnya ini merupakan keuntungan bagi anak-anak Persikota untuk menyusung serangan. Ya. Dan kita tahu bahwa Claudio adalah satu nafas yang sangat bagus buat Persiraja di lini belakang. Dan ketika mereka tanpa Claudio lagi, saya pikir harus ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh anak Persikota Tangerang. Mengurung kali ini pada pemain dari Persikota. Kita lihat Ekpala tadi mengirim bola. Roberto Kuate yang sudah bermain sebagai seorang gelandang sejauh ini. Menaruh seorang Suheri Daud dan juga Yance di sektor depan. Roberto Kuate kembali. Satu kerjasama kali ini Hairul Masuda. Masih Hairul Masuda kirim bola ke dalam kotak penalti. Hampir saja bola berhasil dimanfaatkan. Fernando Vargas. Satu tendangan akrobatik dari Fernando Vargas masih berada di atas gawang dari Herman. Sebuah peluang emas yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan oleh Fernando. Peluang yang baik kita melihat satu-satunya peluang di babak kedua yang dihasilkan oleh Persiraja. Lewat gebrakan yang dilakukan dari posisi sayap Hairul Masuda. Namun kembali Fernando mungkin tidak tenang di sini. Kita melihat inilah saya pikir ini peluang terbaik sampai saat ini buat Persiraja Banda Aceh. Bagaimana tadi Suheri Daud lolos dan kita melihat Rolando juga gagal memarking pergerakan dari Fernando sehingga saya melihat kembali tidak bisa berbuah dengan gol dan ini lagi-lagi berangkat dari sebuah ketidaktenangan. Dan saya melihat bagaimana kemenangan mereka 2-0 dalam putaran pertama ketika Persikota dijamu Persiraja di Banda Aceh. Sepertinya akan agak sulit untuk mereka bisa ulangi ketika saat ini mereka menjadi tamu di Stadion Benteng Tangerang. Ya apalagi kita melihat dengan posisi tertinggal tanpa seorang palang pintu yang baik seperti Claudio Nur. Mungkin inilah yang membuat bagaimana peran Kuate yang tadinya lebih banyak di depan justru sekarang bermain sebagai gelandang di tengah. Rolando Koibur kali ini. Herman baru saja melakukan tendangan gawang kali ini. Kita lihat bagaimana umpan coba tadi diberikan menuju kepada Mustafa Haji. Epala Jordan, Esteban Jien, kembali lagi kepada Epala kali ini. Masih Epala, pelan saja diberikan kepada Mustafa Haji. Masih Mustafa Haji, sangat sulit dia melewati Samsul Bahri. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Inilah dia sang pencetak gol Mustafa Haji. Samsul Bahri, kapten kesebelasan dari Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi bola, Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi, kirim langsung menuju ke dalam kotak penalti. Tidak ada satu pemain dari Persikota yang bisa menggapai bola. Dan kita lihat juga, bola dibuang keluar lapangan. Ada seorang pemain, yaitu Mustafa Haji yang terlihat masih tergeletak di sebelah kiri pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Memegangi punggungnya atau juga pundaknya. Kita lihat ternyata bagaimana punggung bagian bawah dari Mustafa Haji. Harus menerima bantuan dari tim medis. Pinggulnya terasa masih begitu sakit terlihat Mustafa Haji. Dan harus dibawa keluar lapangan untuk menerima perawatan lebih lanjut dari tim medis. Pemain yang sangat efektif bermain bersama Muwondo dan juga Epala di depan. Kita melihat dengan ditariknya Ari justru ia bermain lebih lepas. Mendapatkan porsi bola yang lebih bagus. Dengan sangat beruntung bagi tim Persikota bahwa meskipun Epala tidak berada dalam kondisi 100% fit,
ia masih ingin turun, ingin memberikan kontribusi bagi tim sendiri agar mereka bisa meraih hasil positif dalam perebutan ataupun duel tim papan bawah ini. Satu pelanggaran terjadi. Inilah dia Yance Dasari. Jumadi Abdi langsung saya kirim bola kepada Esa Mufondo. Terjadi perebutan, tidak diberikan kesempatan sedikit pun bagi para pemain dari Persikota untuk bisa menembus kotak penalti dari Persiraja Banda Aceh. Lemparan ke dalam kali ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir Persikota Tangerang, mereka belum menerima atau juga meraih kemenangan. Di pertandingan terakhir mereka juga bermain seri dengan Semen Padang lewat gol dari Epala Jordan. Setelah sebelumnya di kandang sendiri mereka harus dipermalukan oleh Persela Lamongan. Dan tentunya ini akan menjadi satu hadiah bagi para Benteng Mania apabila mereka mampu meraih kemenangan di sore. Satu pelanggaran yang cukup keras kita lihat tadi di depan wasit dari Supri Hatin. Bagaimana tadi satu pelanggaran terhadap Esa Mufondo yang agak sedikit kurang setuju dengan wasit yang tidak memberikan hukuman atau juga memberikan peringatan. Agak keras memang pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel dalam situasi advantage untuk Esa Mufondo. Dan anehnya itu terjadi di depan wasit Supri Hatin yang sama sekali tidak memberikan satu peringatan apapun buat satu gerakan yang membahayakan dari Daniel tadi. Esteban Jien, Jumadi Abdi sudah berada dalam posisi offside. Esa Mufondo. Sayang sekali kita melihat inilah yang diperagakan anak-anak Persikota. Bagaimana pintarnya mereka memanfaatkan sebuah set piece. Inilah salah satu contoh bagaimana mereka berlatih dengan keras. Namun sayang sekali Esa sudah berada pada posisi offside. Tetapi juga dalam banyak hal mereka agak kurang pintar memaksimalkan sederet peluang matang yang bisa mereka dapatkan sejak kick off tadi. Esteban Jien, Buyung Yulian Har kali ini masih belum bisa menembus juga para pemain. Kali ini Roberto Kuate kirim bola saja dia. Langsung mencoba membangun serangan. Cukup kosong lapangan tengah yang terjadi. Yance tadi, Yance Dasari. Bagaimana bola? Suheri Daud. Ada Nanmius yang langsung menutup pergerakan dari Suheri Daud. Baik sekali sebenarnya rancangan serangan dilakukan oleh Persiraja. Namun memang lini belakang Persikota yang begitu bagus, begitu lugas, begitu disiplin dalam menghalang setiap serangan. Sehingga begitu mudah setiap peluang yang diraih bisa dimentahkan oleh seorang Nanmi Hughes. Tariana Sopandi. Fernando Vargas kita lihat. Abdul Musawir. Balik lagi dia kirim bola kali ini ke sektor lapangan tengah. Berhasil direbut bola oleh Mustafa Haji yang mundur jauh kepada Zainal Anwar kali ini. Masih Zainal Anwar dorong bola dia. Kerjasama yang sangat apik. Kerjasama yang sangat baik kita lihat. Masih dapat dikejar kali ini oleh Esa Mufondo. Duel dengan Robson da Silva. Kali ini bagaimana sayang sekali masih dapat direbut. Dan berhasil diamankan oleh Robson da Silva tadi kita lihat. Peluang yang didapatkan oleh para pemain Persikota Tangerang. Yance Dasari. Ada satu pergantian pemain kembali sepertinya akan terjadi di Persiraja Banda Aceh. Ya, Antonio Teles ternyata ditahan atau juga dimasukkan menggantikan M. Nasir. Semua pemain asing yang dimiliki oleh Persiraja Banda Aceh akhirnya diturunkan oleh pelatih M. Daan. Masih perebutan bola, dihalau saja tadi oleh Buyung Yulian Har. Kembali lagi datang gelombang tekanan. Ada Esteban Jien, Robson da Silva yang ternyata diplot untuk bermain di sektor belakang, di mana sepeninggal dari seorang Claudio Nur. Satu tendangan akrobatik yang tentunya menghibur kita semua yang dilakukan oleh Robson tadi. Satu umpan yang baik kepada Jumadi Abdi kali ini. Sudah berada dalam posisi offside tadi, bola lob yang coba dilakukan oleh Jumadi Abdi untuk memberikan ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar yang melakukan overlapping. Sebuah peluang kembali yang seharusnya bisa terjadi gol. Kita melihat bagaimana skema serangan yang dibangun oleh Mustafa Haji dan juga Jumadi Abdi kembali terperangkap oleh strategi offside dari para pemain belakang Persiraja.
Kembali tekanan-tekanan dilakukan. Masih berhasil. Tutup tadi. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh, mereka terus keluar mencari peluang untuk bisa menyamakan ketertinggalannya di sore hari ini. Jumadi Abdi masih dorong bola saja dia kepada Epala Jordan. Kembali lagi kepada Jumadi Abdi. Terlihat langsung saja dia mengarah ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar yang cukup kosong kali ini. Masih Zainal Anwar, ada Daniel. Maksudnya bola tadi diberikan kepada Esa Mufondo. Ya, sangat disayangkan di sini padahal Esa sudah bergerak sangat bagus. Namun umpan yang diberikan oleh Zainal Anwar tidak begitu akurat. Sehingga dengan mudah kembali ada Zul Bahra di sana untuk mengamankan bola tersebut. Nanmi Yus. Sepertinya ada instruksi khusus kali ini bagi Nanmi untuk menjaga seorang Antonio Teles. Fernando Vargas kali ini langsung kirim bola. Satu peluang kali ini Antonio Teles. Peluang perdananya. Bagaimana satu tendangan putar yang tadi dilakukan oleh Antonio Teles masih membentur salah satu pemain dari Persikota Tangerang. Nyaris memang membahayakan gawang Herman Batak dari skuad Persikota. Kita melihat bagaimana dengan membalikan badan dalam situasi yang sangat sempit dan sulit untuk melakukan apapun. Tetapi gerakan dari Fernando Teles nyaris membahayakan gawang Persikota Tangerang. Kerjasama tadi yang coba dibangun oleh Esa Mufondo dan juga Mustafa Haji masih dapat dihalau oleh Daniel. Samsul Bahri kali ini. Kepada Robson. Roberto Kuate yang berperan sebagai pengatur sektor lapangan tengah. Dia Daniel. Kepada Fernando Vargas. Langsung saja dorong dia. Menuju ke Herul. Sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan atau juga tendangan gawang kali ini bagi Persikota Tangerang. Nanmius, tembok kokoh di jantung pertahanan dari Persikota Tangerang. Paling tidak dengan kehadiran Fernando Teles, saya melihat lini belakang Persikota Tangerang yang diotaki oleh Nanmi Hughes. Dan di situ juga ada Buyung bersama Koibun. Rolando Koibur. Agak sedikit lebih harusnya memusatkan perhatian mereka untuk pergerakan dari seorang Fernando Teles yang kita lihat lumayan lincah untuk mengganggu konsentrasi di belakang Persikota Tangerang. Gimana tadi Jumadi Abdi? Langsung saja ke sektor sebelah kiri. Mustafa Haji kali ini. Masih Mustafa Haji. Ada Daniel. Sayang sekali maksudnya tadi memberikan umpan lebih dekat kepada penjaga gawang Zul Bahra. Sangat disayangkan di sini padahal kita melihat Esa Muondo sudah berada pada posisi yang baik. Namun Mustafa Haji tidak memberikan umpan yang akurat sehingga bola kembali berada pada genggaman Zul Bahra. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Bukan satu pelanggaran Tariano Sopandi. Masih Tariano Sopandi, Esteban Jien. Kepala Jordan kali ini. Kembali lagi dia kepada Esteban Jien. Kepala Jordan, Esteban Jien kembali. Membagi bola pelan-pelan kedua pemain ini terlihat. Kepala Jordan. Tempo permainan yang sudah semakin diperlambat oleh para pemain dari Persikota Tangerang sangat berbahaya apabila mereka menurunkan tempo permainan. Karena bisa saja satu serangan balik dibangun oleh para pemain dari Persiraja Banda Aceh yang sudah menemui ada Antonio Teles dan juga Roberto Kuate ataupun juga Fernando Vargas. Ya, satu gerakan dari Roberto Kuate baru saja menghentikan gerakan dari Esa Mufondo dan menjadi depan asisten wasit 2. Bagaimana kita lihat Mustafa Haji mengalami kram dia, kecapean karena memang berlari ke sana kemari sang pencetak gol sepanjang pertandingan ini. Sang penyelamat bagi Persikota saya pikir dengan tidak efektifnya kedua penyerang Esa Muondo dan juga Epala Jordan yang dipaksakan untuk tampil pada pertandingan kali ini. Sungguh beruntung masih ada seorang pemain yang bisa bermain 100% bagi sebuah klub yang berada di papan bawah. Dan kalau saja seorang Mustafa Haji lebih sering mendapatkan kepercayaan dari Solihin selalu menjadi starter dalam setiap penampilan Persikota. Betul. Saya pikir jam terbang pemain penyerang berusia muda ini akan terus menebal dan boleh jadi ketidaktenangan yang selalu dia dapatkan dalam laga sore hari ini akan mulai bisa ditipiskan dan ditepiskan. Binder. Satu pelanggaran tadi bagaimana jelas terlihat terhadap Antonio Teles. Dilakukan oleh Buyung Yulian Har. Tadi Antonio Teles yang merupakan idola dari publik Persiraja Banda Aceh.
Satu tackling tadi dilakukan oleh Buyung Julian Har. Kembali lagi kali ini Robson. Masih Robson kali ini. Ya, skor akhir Perseman Manokwari 4, PSIM Yogyakarta 2. Jumadi Abdi, Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Cukup kosong kali ini. Bagaimana bola Mustafa Haji. Sangat sulit dia melewati Daniel. Ternyata kartu kuning keluarkan untuk Buyung Julian Har. Kembali lagi tekanan Suheri Daud kali ini. Antonio Teles. Satu pelanggaran kali ini. Dan peluang bagi Persiraja Banda Aceh yang mulai berani menggempur tim Persikota Tangerang. Kita melihat di barisan belakang Persiraja Banda Aceh dan Mustafa Haji sepertinya tergeletak di lapangan. Harus menerima bantuan dari tim medis. Terus ditandu keluar lapangan Mustafa. Ya, satu duel bersama Daniel dan sangat mungkin gerakan kaki kanan dari Daniel menerpa kaki kiri dari Mustafa Haji dan dia kemudian terkapar di lapangan. Ini juga adalah buah dari bagaimana ekstra kerja kerasnya Mustafa Haji sepanjang permainan dan Ya, digantikan dia oleh seorang M. Iqbal. Mustafa Haji yang seperti memang sudah kelelahan. Ya, skor akhir Persikabo Kabupaten Bogor unggul 4-0 atas PSDS Deli Serdang. ya satu kemenangan yang saya pikir juga fantastis. Kembali lagi kali ini Esa Mufondo berikan bola dia kepada M. Iqbal. Masih M. Iqbal kali ini. Satu percobaan sentuhan perdana dari seorang M. Iqbal yang masuk menggantikan sang pencetak gol Mustafa Haji. Cepat kali ini dari sektor sebelah kiri Hairul Mesuda. Kembali lagi Hairul Mesuda dikawal dia oleh Jumadi Abdi. Roberto Kuate dorong bola pelan saja kembali kepada Hairul Mesuda. Kali ini bola mengarah kepada Antonio Teles. Dikawal ketat oleh Nan Mius. Maksudnya tadi bola kerjasama tapi lebih dekat. Dan juga masih terlalu pelan bagi Herman. Antonio Teles. Ya, juga sebuah percobaan yang saya pikir juga tidak begitu maksimal dan dengan sangat gampang kita melihat bagaimana Herman Batak menyergap bola yang dilepaskan Antonio Teles tadi. Epala Jordan. Esteban Jien. Masih Esteban Jien. Langsung saja umpan ke sektor sebelah kiri kepada M. Iqbal. Masih M. Iqbal, kali ini ada Daniel yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk bisa memasuki dalam kotak penalti. Kembali lagi, kali ini M. Iqbal. Masih M. Iqbal, kirim bola. Masih terlalu lemah dan mudah bagi penjaga gawang Zulbahra untuk menangkapnya. Sayang memang bagaimana sebuah penetrasi dari pemain yang baru masuk dalam 2 menit sebelumnya. Kita melihat sebuah umpan cross yang coba dilepaskan. Tetapi tidak dengan power yang bagus sehingga jatuh dalam pelukan penjaga gawang Zulbahra. Suheri Daud kirim bola kali ini. Maksudnya tadi kepada Fernando Vargas. Bisa sangat berbahaya tentunya dengan serangan-serangan yang begitu frontal dilakukan oleh Persiraja Banda Aceh. M. Iqbal. Zainal Anwar. Jumadi Abdi kali ini. Langsung saja dapat diberikan bola kepada Epala Jordan. Masih Epala Jordan kali ini. Maksudnya kepada Esa Mufondo. Masih terkesan sedikit kebingungan bagaimana pergerakan atau pengaturan pergerakan dari Iqbal bersama teman duetnya Esa Mufondo. Fernando Vargas. Kembali lagi coba membangun serangan. Ada Jumadi Abdi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Fernando Vargas. Kirim bola maksudnya masih dapat digagalkan oleh Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi. Fisik yang mulai menurun kita melihat dari kedua tim yang memang menyulitkan untuk terus menyerang sepanjang 90 menit. Tidak bisa dipungkiri bahwa 3 poin sangat penting bagi kedua tim. Sehingga ada taktik sedikit defensif dari tim Persikota. Praktis tinggal 10 menit lagi pertandingan berakhir. Umpan daerah kali ini yang berusaha untuk digapai oleh Esa Mufondo. Zulbahra.
Roberto Kuate, Hairul Mesuda. Masih Hairul Mesuda kali ini. Kembali lagi kan bola kepada Antonio Teles. Antonio Teles, skill yang sangat sempurna tadi dilakukan oleh Antonio Teles dalam melindungi bolanya. Roberto Kuate kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikota. Masih Roberto Kuate. Berikan kembali kepada Hairul Mesuda. Berusaha menumpuk sekitar 7 pemain, para pemain dari Persikota. Bola berada dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau tadi oleh Nanmius. Dan kali ini Esteban Gian. Esa Mufondo berikan bola kepada M. Iqbal. Kembali lagi umpan daerah, ada Robson. Bermain cukup taktis. Kali ini Robson. Ini dia Robson da Silva. Langsung saja ke sektor sebelah kiri. Masih mencoba menekan para pemain. Abdul Musawir tadi gagal dia. Berhasil dikuasai oleh Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi. Dorong bola lagi dia. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2. Ai Supriyadi telah mengangkat bendera menandakan offside. Sepertinya tuan rumah Persikota Tangerang sudah sedikit kehilangan touch dan kita juga tidak lagi melihat bagaimana pergerakan yang sangat kontributif dari sederet pemain yang beredar di lini kedua mereka. Esteban Gian misalnya. Dan kalau mereka tidak bisa konsisten sepanjang sisa 9 menit ini, sangat mungkin buat Persiraja bisa menyeimbangkan keadaan menjadi 1-1. M. Iqbal kali ini satu pelanggaran tadi. Kita lihat apa yang terjadi, pelanggaran terhadap M. Iqbal. Sayang sekali di sini kita melihat patut dicontoh bagaimana pergerakan M. Iqbal dalam mengelabui lawan dan tidak ada pilihan lain bagi Khairul kecuali melakukan pelanggaran. Di sini kita melihat pergerakan yang baik dan pelanggaran dari belakang ini ya. Seharusnya ada terjadi sebuah peringatan dari wasit, paling tidak kartu kuning. Esteban Gian dengan Jumadi Abdi berada di depan bola. Sudah lakukan. Pelan saja dia kepada M. Iqbal. Satu percobaan tendangan dari M. Iqbal masih membentur. Kali ini Anthony atau Fernando Vargas. Berikan bola dia ke sektor sebelah kiri. Hairul. Kembali lagi kali ini Fernando Vargas. Cukup kosong Antonio Teles. Kembali lagi maksudnya kepada Fernando Vargas. Tapi bola telah keluar lapangan. Ya, keberadaan Nanmi Hughes yang sedemikian besar justru membuat Antonio Teles tidak ada pilihan lain kecuali mengalami kesulitan dalam memberikan umpan kepada rekan yang lain. Jumadi Abdi. Daniel menghalau bola tadi. Daniel. Dan bola kita dalam bagi Persikota Tangerang. Epala Jordan. Kirim bola tadi kepada M. Iqbal. Mana? Robson tadi. Masih Robson. Masih Robson. Satu pelanggaran memainkan bola di daerah sendiri Robson. Ya, inilah yang sangat berbahaya bermain bola di daerah sendiri. Karena kita mengetahui faktor fisik pun sudah sangat mempengaruhi para pemain khususnya di belakang ya, para pemain Persiraja. Yang terus-menerus sepanjang 85 menit ini sudah berjibaku dengan penyerang-penyerang Persikota dalam menghalau setiap serangan mereka. Ya, mereka sepanjang permainan nyaris dikurung. Ya, Digempur dengan serangan bertubi-tubi dari anak-anak Persikota. Dan saya melihat sekarang pun Persikota sudah mulai kehilangan stamina mereka. Sehingga lebih banyak melakukan delay pressure untuk mempertahankan keunggulan sementara mereka 1-0. ball possession mungkin adalah suatu opsi yang baik di sini bagi sebuah tim yang unggul. Ya, Kembali percobaan tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Rolando Koibur kali ini. Yance. Abdul Musawir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Tapi memang ada Buyung Yulian Har. Taryana Sopandi kali ini. Langsung saja kirim bola dia menuju sektor depan.
Ada M. Iqbal yang melakukan pergerakan. Kali ini Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Langsung ke belakang dia. Kepada Esteban Gian. Kembali lagi kepada Tariana Sopandi. Tariana Sopandi kali ini melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Di 5 menit terakhir babak kedua. Epala Jordan. Masih Epala Jordan. Satu pelanggaran kali ini. Epala Jordan meminta-minta kartu dengan bahasa isyarat. Sangat riskan ya bagi Epala untuk bermain dalam kondisi yang tidak fit. Pelanggaran demi pelanggaran tentunya akan bisa mengganggu karirnya ke depan. Ya, dan apapun apa yang dilakukan oleh Musawir untuk menghentikan pergerakan dari Epala, selayaknya memang dapat kartu. Peluang kali ini masih berada di sektor sebelah kiri. Fernando Vargas. Kirim dia kepada Antonio Teles. Herman. Halo bola dia. Zainal Anwar. M. Iqbal. Langsung saja dia berikan bola kepada Esa Mufondo. Esa Mufondo kali ini cepat dia. Esa Mufondo, ada Daniel, ada juga Robson da Silva yang langsung menghalau setiap pergerakannya. Robson da Silva pelan saja maksudnya kepada Antonio Teles. Jumadi Abdi. M. Iqbal kembali. Jumadi Abdi melakukan solo run dia. Satu pelanggaran tackling terlambat tadi terhadap Jumadi Abdi. Kesal wajah dari Jumadi Abdi. Penetrasi yang luar biasa bagi Jumadi Abdi. Kita melihat pertandingan hanya tersisa 4 menit. Namun energi yang dimiliki oleh Jumadi Abdi di sini dalam melakukan pergerakan sungguh luar biasa. Dan bagaimana kesalnya ia dengan pelanggaran tersebut, karena inilah sebuah peluang emas bagi Persikota untuk menambah gol apabila Jumadi tetap berlari ke arah gawang Persiraja. Kartu kuning ketiga yang dikeluarkan oleh wasit Suprihatin kali ini kepada Yance Dashari dari Persiraja Banda Aceh, setelah sebelumnya diberikan kepada Buyung Lianhard dan juga Daniel. Esteban Gian berikan bola, dia kerjasama cukup baik. Oh, bebas! M. Iqbal kali ini satu percobaan tendangan dan berhasil di rebound oleh Esteban Gian. Kembali lagi Esteban Gian gagal memanfaatkan satu peluang bola rebound di depan gawang dari Zul Bahra. Kita lihat begitu bebas posisi dari Iqbal, tetapi kita melihat bola yang dilepaskannya tidak dengan power yang bagus dan juga tidak dengan arah yang juga bagus saya pikir. Dan kebetulan reaksi dan posisi dari penjaga gawang Zul Bahra juga dalam timing yang tepat saya pikir. Ya, Esteban. Sudah 3 kali peluang dari Esteban yang harus terjadi gol. Kembali kita melihat bagaimana gawang sudah kosong. Tapi tetap saja bola melayang di atas mistar gawang, dan bagaimana berjibakunya para pemain belakang Persikota berduel untuk benar-benar menjaga garis pertahanan mereka. Ini sebuah pertandingan yang luar biasa saya pikir. Menit-menit terakhir yang saya pikir ikut menegangkan situasi. Hanya kurang tersisa dari 2 menit pertandingan di sore hari ini dari Stadion Benteng Tangerang. Robson da Silva kita lihat. Esa Mufondo. Dorong bola kali ini kepada Antonio Teles. Esteban Gian. Oh. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Suprihatin kali ini. Ya, kartu kuning kedua bagi Daniel, dan tentunya harus keluar lapangan secara paksa Daniel di sore hari ini. Keputusan yang tepat dari wasit. Kita melihat sudah kesekian kali Daniel melakukan pelanggaran terhadap Esa Muwondo, Epala Jordan. Dan akhirnya ia harus menerima ganjaran yang pas bagi aksi-aksi provokatif, aksi-aksi keras. Padahal pertandingan hanya tinggal tersisa 1 menit. Bukanlah sebuah contoh yang baik bagi para pemain lainnya. Esteban Gian dan juga Jumadi Abdi. Siap-siap dia. Sudah lakukan tendangan bebas. Kali mengarah kepada Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Masih cukup energik. Kembali lagi kali ini. Satu percobaan tendangan dilakukan oleh Esa Mufondo. 3 menit ternyata tambahan waktu di sore hari ini.
Yance Dasari kali ini berusaha mengejar bola. Masih Yance Dasari. Oh. Ya, kali ini peluang kali ini. Bagaimana seorang Esa Mufondo dan gol! Peluang demi peluang didapatkan oleh Esa Mufondo dan akhirnya sebuah gol 2-0. Bombastis kita melihat gol dari Esa Muhondo. Akhirnya ia memperoleh gol yang menyemangati supporter Benteng Mania. Luar biasa kita melihat menjelang akhirnya pertandingan. Sebuah penetrasi yang baik dan fokus dari Epala Jordan. Kita melihat di sini dari Esa Muhondo dalam mencetak gol yang sangat menentukan laju Persikota. Ya, sebuah pergerakan yang saya pikir sangat determinan. Dan akhirnya dari sederet peluang dalam Gol yang ke-10 tentunya bagi Akhirnya, Esa ya. Mufondo. bagus sekali saya pikir. Oke, kita lihat bagaimana peluang dan juga gol yang terjadi. Dan inilah dia tentunya sebuah gol yang disambut meriah oleh para Benteng Mania yang hadir di Stadion Benteng Tangerang di sore hari ini. Gol ke-10 bagi seorang Esa Mufondo yang sebelumnya memperkuat Arema Malang. Sebuah contoh yang baik dari Esa Muhondo. Sebagai seorang striker, ia tidak kenal lelah. Terus-menerus menyerang, terus-menerus berusaha mencetak gol. Dan akhirnya aksi-aksinya berbuah manis. Inilah dia mencoba keluar di sisa-sisa waktu. Yance Dasari para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Samsul Bahri, Robson da Silva kali ini. Kembali lagi kepada Samsul Bahri. Melebar dia kepada Abdul Musawir di sektor sebelah kiri. Langsung saja umpan panjang dia menuju pada pergerakan dari Antonio Teles. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi, langsung saja satu haluan bola yang tidak diberikan kesempatan sedikit pun kepada para pemain dari Persiraja Banda Aceh untuk bisa menembus kotak penalti. Firdaus masuk di sisa. Menggantikan Buyung Yulian Har, pergantian pemain ketiga oleh pelatih Solihin. Roberto Kuate kali ini. Apa yang terjadi kita belum lihat. Asisten wasit berdiskusi dia dengan wasit Suprihatin. Seperti akan ada sebuah kartu kuning berikut yang akan dilayangkan Ya. dari kantong wasit Suprihatin. Oh, Iya, Buyung Yulian Har kita lihat harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Suprihatin. Dan Buyung Yulian Har juga sudah digantikan posisinya oleh Firdaus. dan kalau memang Buyung Julian Har disodori kartu kuning, ini adalah kartu kuning yang kedua buat seorang Buyung. Dan agak aneh memang karena pada saat yang sama posisi Buyung sudah digantikan oleh Iya. pemain baru yang masuk, ada Firdaus Ramadan. Saya pikir ini akan menjadi suatu bahasan penting ketika akan terjadi komunikasi antara wasit yang memimpin Suprihatin dengan inspektur pertandingan yang berada dalam duel ini, yaitu Sriyanto Sarjana Sosial. Wasit Suprihatin kita lihat memasuki detik-detik terakhir pertandingan di sore hari ini. Antonio Teles, bisakah dia memberikan satu gol kepada publik Tanah Rencong di sore hari ini? Ya, Oke. kartu merah ternyata Ya. buat Buyung Yulian Har. Ya, Herman. Wow, Oh, sebuah Iya. salto. sebuah aksi yang sangat sirkus buat saya. Aksi yang saya pikir perlu dilakukan karena praktisi hanya menjadi seorang penonton. Sepanjang pertandingan tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya di area gawang Persikota.
Ya, baru saja wasit Supriyati meniupkan peluit yang menandakan akhir pertandingan di sore hari ini dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh yang berakhir 2-0 lewat gol Mustofa Haji dan juga Esa Mufondo. Dan mitra sepak bola kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.